Selamat pagi semua. Anak-anak Ibu berjumpa dengan Ibu Teresia dalam pelajaran kearsipan. Hari ini kita akan bicara tentang penanganan surat masuk dan surat keluar. Anak-anak, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, maka kita akan awali pertemuan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Baiklah anak-anak, penanganan surat masuk dan surat keluar. Tentu kita bertanya, kenapa surat itu harus ditangani? Nah, tentu saja tidak terlepas dari apa itu fungsi surat. Fungsi surat yang pertama adalah surat sebagai alat bukti yang otentik. Surat sebagai alat pengingat, surat sebagai duta organisasi, surat sebagai pedoman, surat sebagai bukti historis, dan surat sebagai alat promosi. Keenam fungsi surat itu sangatlah penting bagi lembaga, organisasi, ataupun suatu perusahaan. Maka perlulah kiranya surat ditangani, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Sistem pengurusan surat masuk dan surat keluar dapat menggunakan sistem buku agenda dan juga sistem kartu kendali. Sistem buku agenda adalah sistem yang sudah dari zaman dulu sampai sekarang tetap dipergunakan. Sedangkan sistem kartu kendali karena sistem kearsipan pola baru atau modern, maka kita penanganan surat masuk dan surat keluarnya mempergunakan kartu kendali. Nah, buku agenda adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat surat menyurat, baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam suatu periode tertentu. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Yang jelas satu periode tertentu. Nah, fungsi-fungsi buku agenda antara lain sebagai alat bukti keluar masuknya surat. Yang pertama, alat bukti keluar masuknya surat. Tentu kita harus mengetahui berapa surat masuk yang sudah keluar, berapa surat yang ada, ya. Alat bukti keluar masuknya surat yang keluar juga surat yang masuk. Nah, untuk mengetahui jumlah surat keluar dan jumlah surat masuk, saudara, kenapa kita harus mengetahui jumlah surat keluar dan juga surat masuk dalam suatu lembaga atau organisasi atau perusahaan? Karena tentu saja kita untuk mengetahui qualified nggak sih perusahaan itu? Bagaimana, berapa jumlah surat yang keluar? Berapa jumlah surat yang masuk? Balance enggak? Kalau suatu lembaga cuma keluar saja suratnya, surat masuknya nggak ada, tentu kita tanda tanya besar. Nah, inilah gunanya kita mempergunakan buku agenda untuk mengetahui penomoran surat keluar. Nah, surat keluar wajib diberi nomor, karena satu saja surat lolos berarti kelembagaan itu kita sudah tanda tanya. Nah, jadi untuk mengetahui berapa banyaknya surat yang masuk dan surat yang keluar, jadi surat-surat itu harus diketahui nomor suratnya. Membantu melakukan pencarian. Nah, ini salah ya slide-nya ya. Bukan pencairan tapi pencarian surat. Jadi dengan adanya buku agenda ini kita mudah dalam mencari surat. Karena di dalam kearsipan mencari dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk menyajikan suatu informasi itu adalah salah satu tujuan kita belajar kearsipan. Terdapat beberapa istilah yang dari buku agenda, di antaranya buku verbal. Buku yang dipergunakan untuk mencatat surat keluar selama 1 tahun. Disebut juga buku agenda keluar.
petugasnya disebut verbalis. Jadi bicara tentang buku verbal, kita bicara tentang agenda surat keluar. Yang berikutnya adalah buku ekspedisi, buku yang dipergunakan untuk mengatur surat keluar dan sekaligus sebagai tanda terima surat. Petugasnya disebut ekspeditor. Buku ekspedisi ini sangat penting karena selalu kita bicara tentang bukti. Bukti bahwa surat itu sudah sampai, bukti surat itu sudah diterima. Maka ditulis di dalam buku ekspedisi, baik ekspedisi intern maupun ekspedisi ekstern. Yang ketiga adalah buku arsip atau kleper, buku yang dipergunakan untuk mencatat surat yang akan disimpan. Terbagi menjadi kode surat, nomor surat, urutannya. Nah, bicara tentang buku arsip atau kleper, kita tentu bicara tentang sistem penyimpanan kearsipan. Namun kita belum sampai ke situ, kita masih bicara tentang bagaimana kita mengkode terlebih dahulu. Yang keempat adalah disposisi, perintah pimpinan secara singkat yang berkaitan dengan penyelesaian isi surat yang bersangkutan. Disposisi intinya adalah perintah dari pimpinan untuk penanganan surat. Surat itu mau diapain? Dibalas dengan cara seperti apa? Disetujui dengan cara seperti apa? Dan akhirnya surat itu harus diproses lebih lanjut. Nah, yang kelima ada blanko konsep. Nah, setelah kita bicara tentang disposisi, kita bicara tentang blanko konsep. Semua yang sudah diperintahkan harus dikonsep terlebih dahulu. Surat itu sebelum dibalas harus dikonsep agar supaya bisa diteliti kebenarannya. Yang keenam adalah blanko surat, lembaran kertas surat dengan kepala surat yang telah tercetak untuk membuat surat yang akan dikirim. Blanko surat itu adalah resmi, maka harus ada kepala surat. Beda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi tentu tidak pakai kepala surat atau kop surat. Taklik, tanda dari petugas yang bertugas meneliti surat keluar yang baru diketik sebelum ditandatangani oleh seorang pimpinan. Jadi setelah dikonsep, kita diketik, habis itu diteliti lagi. Nah, sebelum ditandatangani oleh pimpinan harus ada dikasih tanda, yaitu tanda dari petugas yang bertugas meneliti surat keluar, disebut taklik. Biasanya berupa paraf ya. Nah, yang kedelapan adalah cap agenda. Cap segi 4 yang dibutuhkan pada surat masuk, hanya untuk surat masuk. Cap agenda ini untuk mengetahui jam berapa surat diterima, kemudian dari mana, kemudian juga siapa yang menerima surat tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita masuk pada buku agenda itu sendiri. Terdapat 2 macam buku agenda untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Yang pertama adalah buku agenda berpasangan. Yang kedua adalah buku agenda tunggal. Buku agenda berpasangan, pada buku agenda ini pencatatan surat masuk dan surat keluar dicatat dalam 2 buku yang berbeda. Buku surat masuk sendiri dan buku surat keluar sendiri. Ingat, buku surat keluar disebut dengan buku verbal. Buku agenda tunggal. Pada buku agenda tunggal ini, pencatatan surat masuk dan surat keluar dicatat dalam satu buku yang sama. Berarti itu semuanya bergabung menjadi satu, disebut dengan buku agenda tunggal. Baiklah anak-anak semuanya, pertemuan pada hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana kita mengisi formulir agenda surat masuk dan agenda surat keluar. Ibu akhiri, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.